Oke guys, sekarang saya udah nyampe di Jinjanya ya. Ini kuilnya. Kayaknya ini tepengnya, tempat yang tertinggi. Tapi di atas sana masih ada lagi. Ayo kita ke atas. Saya juga penasaran pengen lihat. Ini dia. Audio Jungle. Audio Jungle. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi di Jinja atau sebuah kuil yang ada di Yamanashi. Itu dia ada tangga ke atas. Saya udah nyampe di Jinjanya ya. Ini kuilnya. Kayaknya ini tepengnya, tempat yang tertinggi. Tapi di atas sana masih ada lagi. Ayo kita ke atas. Coba kita ke situ dulu guys. Kenapa turun Val? Ini guys, coba lihat ya view-nya dari ketinggian ini. Kita bisa lihat sekeliling kota Yamanashi. Halo. Abunayo, sandal. It's okay. Oke. Jadi guys, kalau dari sini, jadi ujung pagodanya kelihatan, sama seputaran kota juga kelihatan ya. Dan agak kesana dikit, mungkin agak kurang jelas. Kalau kita zoom, itu ada Fuji Haikyuu Land sebelah sana. Fuji Haikyuu Land itu semacam ini juga ya, tempat bermain kayak ada jet coaster macam-macam gitu. Guys, ini walaupun di tengah-tengah gunung, di atas gunung gitu ya, tapi ternyata di sini dibuat free wifi. Jadi ada fasilitas wifi gratis dan boleh digunakan untuk para pengunjung kuil ini. Di sini ada monumennya guys. Bisa kita lihat. Ini dia monumennya. Dan kesana lagi itu masih ada jalan. Bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat bijinya.
Tahu nggak guys? Coba saya ambil satu. Buah pinus ini kalau diserut, ini bisa jadi bahan peledak loh. Karena dia itu punya bahan dasar bisa meledak juga. Itulah keunggulannya alam. Walaupun ngap-ngapan, tapi di sini sumpah adem banget, sejuk banget. Udaranya, aromanya enak banget. Bisa kita lihat Yamanashi Ken. Saya kurang tahu ya, saya kurang paham kenapa disebut Yamanashi. Karena Yama itu gunung, nasi itu nama buah. Buah nasi itu semacam buah apa ya? Kayak buah pir gitu. Buah pir ya? Buah pir gitu. Walaupun rasanya lebih hambar daripada pir. Jadi mungkin karena di sini dulu gunungnya buah pir itu, makanya disebut Yamanashi. Oh, ada orang guys. Konnichiwa, arigatou gozaimasu. Atauどのくらいですか？鉄板。上？一番上？はい。30分、20分か30分。あ、そうですか。で、あと10分ぐらい行くと途中ちょっと休憩できる大きいゴンゴン岩ってはい。言って岩にこのぐらいの穴が開いてて、はい。そこに顔を突っ込むとOh. なんかゴンゴンゴンって聞こえるからゴンゴン岩って。Oke guys, katanya tadi masih ada sekitar 20 menitan, 20 apa 30 menitan, dan 10 menitan lagi dari sini itu ada tempat buat rest area gitu ya. Dan di situ katanya ada kayak batu gede yang ada lubangnya, dan lubang itu katanya yang orang naik ini suka masukin kepala situ, dan kalau orang masukin kepala situ katanya ada suara gong 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 dari dalam itu. Kita cobain ya. Ini dia guys. Sekarang kita udah nyampe dan katanya apabila dimasukin kepala di situ bisa terdengar suara gong gong gong. Bukan gong sih, malah yang kedengaran mungkin suara itu angin. Iya, suara pantulan angin gitu. Sama kalau ngomong doang mati tuh kan bergema. Oh ya guys, kembali ke yang tadi tentang kerincingan tadi atau bel. Itu kalau di Islam itu bahasanya itu disunahkan. Disunahkan itu saat pendaki gunung itu membawa kerincingan. Karena yang ditakutin apabila dia tuh jatuh, terpeleset, tergelincir gitu kan. Terus tiba-tiba dia tidak bisa berteriak karena kesakitan. Dan sebagai pengganti suaranya itu kerincingan tadi itu atau bel tadi itu. Kalau di luar, mungkin di luar negeri yang lainnya biasa menggunakan fluid apa fluidan apa ya? Fluid. Nah, pakai fluid gitu. Jadi sebagai pengganti suara, fluid memang lebih keras fluid daripada kerincingan gitu. Dan memang lebih sebaiknya pakai fluid gitu. Tapi kan kita tidak tahu napas orang gitu. Ya, yang paling utama sih tetap berhati-hati ya. Dan kita harus tahu batas stamina kita gitu. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk mendaki ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke guys, istirahat yang udah, saatnya kita turun gunung. Kayak petapa aja turun gunung ya. Dan di sini baru kerasa sejuknya ini, sejuknya udaranya, dan aroma pinusnya ini bener-bener enak banget. Tapi lebih enak tadi di atas tadi, lebih enak lagi tadi. Tapi saya udah nggak kuat, saya sama rival udah mendingan turun. Karena kita mesti nyisain tenaga buat turun gitu. Ya walaupun secara logika turun itu lebih sedikit menggunakan tenaga daripada naik ya. Kiki dulu apa ya? Guys, sekarang kita lagi istirahat sebentar ya. Ini lagi di kayak rumah-rumahan gitu. Bisa lihat kayak gini dia bentuknya. Dan di sana walaupun agak samar, tapi bisa kelihatan itu
Itu Fujisang ya, alias Gunung Fuji. Ini mungkin karena apa ya, agak berawan, jadi Gunung Fuji nggak begitu nampak ya. Tapi ini aja udah, bagi saya udah bagus banget ini. Oke, kita lanjutin perjalanan kita guys. Ini sakura semua mas. Iya. Ini kita bisa lihat guys, ini pohon sakura ya. Ntar kalau musimnya, ini cantik banget pasti. Oke guys, bentar lagi kita mau nyampe di bagian bawah. Ini walaupun masih ada tangga ya, bisa kita lihat ini tangga yang, ini lumayan terjal ini guys. Kita harus waspada, harus hati-hati dalam melangkah. Melangkahi tangga ini juga, begitu juga dalam melangkahi kehidupan ini ya guys ya. Jangan sampai salah langkah seperti ini. Jalannya sebenarnya ke sana, tapi biasanya orang mau lebih memilih shortcut ya. Tapi ternyata shortcutnya tidak semulus yang kita bayangkan. Tapi sampai sini kita belum selesai guys, karena masih ada tangga buat turun lagi. Dan tangga turun itu juga lumayan panjang guys. Itu mungkin kalau di ini kan sekitar 500 anak tangga ya. Sekitar 500 anak tangga. Tepatnya sih saya nggak tahu. Dan kita bisa lihat di sini, daerah ini dilarang merokok dan dilarang menyalakan drone. Ini dia tangga turunnya. Itu udah ada pohon yang daunnya merah gitu, kayak momijinya udah mulai kelihatan ya, walaupun masih terlalu dini gitu ya. Kan ntar sebenarnya bulan 10, sekitar bulan 10. Saya udah sampai di parkiran dan kami akan melanjutkan perjalanan kami lagi. Ini dia jinjanya, sana tangganya. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.